Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah-kisah prank yang berakhir gagal. Prank-prank tersebut malah menghilangkan nyawa mereka sendiri. Bahkan, ada juga yang menghilangkan nyawa orang lain. Sebelum kita lanjut untuk ke cerita pertama, tolong bantu untuk klik tombol subscribe-nya ya, agar aku semakin semangat membuat video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video-video lainnya. Aku tungguin ya. Oke, makasih teman-teman. Sekarang, yuk kita lanjut ke cerita pertama. Danny Munro. Danny Munro harus meninggal dunia setelah melakukan prank bunuh diri menggunakan celana olahraga di depan pacarnya pada tanggal 1 Agustus 2018 di Bicknell Inn. Pada saat Danny melakukan prank tersebut, Amy Lemon, pacar Danny, hanya menganggap hal tersebut sebagai lelucon. Amy pun tidak menanggapi serius hingga sampai beberapa saat kemudian Amy mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Amy pun segera mendekati Danny. Ia melihat muka Danny mulai membiru dan pucat. Amy pun segera berlari ke dapur untuk mengambil sebuah gergaji agar bisa memotong celana olahraga yang mencekik leher Danny tersebut. Kemungkinan pada saat Danny mengenalikan celana olahraga di lehernya, ada kesalahan yang ia lakukan. Sehingga ikatan pada lehernya itu benar-benar keras dan mencekik leher Danny. Setelah Amy berhasil melepaskan celana yang mencekik leher Danny, Amy pun segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Akhirnya, Danny pun dilarikan ke rumah sakit pada saat itu juga. Tetapi sayangnya, setelah bertahan selama 3 hari di rumah sakit, Danny pun harus kehilangan nyawanya pada tanggal 4 Agustus 2018. Danny menghembuskan napasnya pada usia 26 tahun. Penyebab kematiannya adalah pembengkakan otak besar akibat dari kompresi ke leher. Kepergian Danny membuat Amy, keluarga, dan teman-teman Danny sangat terpukul. Terlebih Amy yang menyaksikan kejadian tersebut di depan matanya. Dia sama sekali tidak menyangka lelucon Danny itu akan membawa petaka buruk pada mereka. Danny memang terkenal suka melakukan prank yang membuat orang khawatir. Sebelumnya, Danny pun pernah melakukan prank seakan-akan dia tertikam oleh pisau. Danny menumpahkan saus tomat ke badannya agar bisa benar-benar menakut-nakuti Amy. Di lain waktu yang lain, Danny pun pernah pura-pura mengalami shock anafilaktik saat ia mengemudi bersama dengan Amy. Shock anafilaktik merupakan reaksi alergi yang tergolong berat dan dapat mengancam nyawa seseorang. Umumnya, penderita merasakan mual dan sakit di daerah perut. Nah, karena seringnya si Danny ini melakukan prank tersebut, Amy pun beranggapan bahwa prank terakhir yang dilakukan Danny hanyalah sebuah lelucon dan tidak akan berakibat serius. Setelah polisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, sempat ada muncul dugaan bunuh diri secara sengaja oleh Danny. Tetapi dugaan itu cepat-cepat disanggah karena teman, keluarga, dan Amy menyebutkan bahwa Danny memang sering melakukan prank yang ekstrim. Kemudian, dari hasil pemeriksaan dokter pun, tidak ada indikasi kalau Danny sedang mengalami depresi hingga ingin bunuh diri. Bahkan Amy berkata, sesaat sebelum kejadian, mereka tengah bersenang-senang, mereka belanja, menonton, dan kemudian barulah Danny melakukan prank tersebut untuk menakut-nakuti Amy. Akhirnya diputuskan bahwa kematian Danny adalah murni kecelakaan, bukan merupakan adanya indikasi dari bunuh diri. Serem banget ya teman-teman, karena hanya ingin membuat lelucon agar terlihat lucu yang padahal nggak lucu sama sekali, dia harus kehilangan nyawanya sendiri, meninggalkan orang-orang yang dia sayangin.
Semoga tidak ada lagi kejadian yang seperti ini. 2. Adrian Broadway. Seorang gadis bernama Adrian Broadway berusia 15 tahun harus kehilangan nyawanya karena sebuah prank konyol yang terjadi di Little Rock, Arkansas pada 15 Februari 2014. Pada saat itu, sekitar jam 1 dini hari, Broadway dan keempat temannya mendatangi rumah Willie Nobel untuk melakukan prank dengan cara menutupi mobil Nobel menggunakan telur, mayones, daun, dan sampah-sampah. Nobel yang sedang tertidur pada malam itu tiba-tiba terbangun karena mendengar keributan di luar rumahnya. Ia pun melihat keluar dan dilihatnya ada para remaja yang sedang mengotori mobilnya. Nobel segera beralih keluar rumah dan memarahi anak-anak tersebut. Anak-anak itu pun berlarian masuk kembali ke dalam mobil yang mereka gunakan untuk melarikan diri. Namun Nobel sudah sangat murka pada saat itu, karena diketahui bahwa para remaja tersebut ternyata sudah melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali. Dan Nobel pun sudah menanti-nanti untuk kedatangan remaja itu untuk memberi mereka pelajaran. Saat para remaja tersebut tengah berlari, Nobel masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil senjata api. Kemudian, Nobel pun menembaki remaja-remaja tersebut yang sudah berada di dalam mobil. Broadway yang saat itu duduk di samping pengemudi akhirnya harus terkena tembakan yang ditembakkan oleh Nobel. Tembakan tersebut tepat mengenai di bawah kepalanya. Melihat kejadian itu, rekan Broadway semakin panik, namun akhirnya dia berhasil melarikan diri, kemudian berhenti di pom bensin terdekat. Saat berhenti di pom bensin tersebut, rekan-rekan Broadway segera menelepon kepolisian. Kemudian tidak lama polisi pun datang. Polisi pun membawa Broadway ke rumah sakit anak di Arkansas. Namun sayangnya nyawa Broadway sudah tidak bisa diselamatkan. Nobel mengaku kepada kepolisian bahwa dia sangat marah kepada remaja tersebut karena remaja tersebut sudah melakukan hal itu sebanyak 2 kali. Sehingga pada saat remaja itu muncul, Nobel sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Ia pun menembaki para remaja itu secara brutal. Usut punya usut, ternyata prank ini dilakukan karena aksi balas dendam. Karena sebelumnya, anak laki-laki Nobel melakukan prank pada rekan-rekan Broadway, sehingga rekan-rekan Broadway pun membalas perbuatan anak Nobel tersebut. Namun sayangnya hal ini malah berakhir dengan tragis karena harus ada nyawa yang melayang. Nobel pun didakwa dengan hukuman pembunuhan tingkat pertama. Pramila Lal. Prank mematikan kali ini terjadi di Colorado, Amerika Serikat. Pramila Lal yang berusia 18 tahun meninggal dunia setelah ditembak secara tidak sengaja oleh temannya yang bernama Narek Daniel Galley yang berusia 21 tahun. Akibat dari prank yang dilakukan oleh Pramila dan sepupunya. Hari itu, sekitar jam 8 malam, Pramila bersama sepupunya pergi keluar rumah untuk menonton pertandingan sepak bola. Tapi entah mengapa, di perjalanan mereka memutuskan untuk melakukan prank dan masuk ke rumah Galley. Kebetulan pada saat itu, adik Pramila sedang bersama dengan Galley untuk menemani Galley di rumahnya. Rumah Galley sudah hampir kosong, karena mereka sedang siap-siap untuk pindah rumah. Karena masih ada beberapa properti yang belum diangkut ke rumah baru, maka orang tua Galley memintanya untuk menjaga properti tersebut. Tanpa diketahui oleh Galley dan adiknya, Pramila dan sepupunya berhasil menyelinap ke rumah Galley dan kemudian bersembunyi di dalam lemari. Pramila beserta sepupunya melakukan suara-suara aneh untuk menakut-nakuti Galley dan adiknya.
Galey dan adiknya yang mendengar suara tersebut menjadi waspada. Mereka merasa takut dan was-was karena di rumah tersebut tidak ada orang lagi selain mereka berdua. Galey segera mencari sumber suara tersebut sambil membawa senjata api untuk berjaga-jaga. Sampai ketika akhirnya ia menemukan asal suara tersebut yang ternyata bersumber dari lemari. Galey pun mendekati lemari tersebut secara perlahan. Tapi tiba-tiba, Premila yang tidak mengetahui Galey membawa senjata api keluar begitu saja sambil mengejutkan Galey. Refleks, Galey pun menembak Premila saat itu juga. Premila pun jatuh tersungkur setelah ditembak oleh Galey. Mereka pun segera meminta bantuan kepolisian, dan tidak berapa lama polisi datang ke rumah Galey. Tetapi Premila sudah dibawa ke rumah sakit untuk segera diobati. Namun sayangnya, beberapa saat setelah mendapatkan perawatan, Premila tidak berhasil diselamatkan. Galey pun segera diperiksa oleh kepolisian. Ayah Premila dengan berbesar hati memaafkan Galey dan tidak merasa marah padanya, karena ia mengetahui kejadian tersebut bukanlah kejadian yang disengaja, dan ia menganggap itu hanyalah sebuah kecelakaan. Ia tahu betapa sakitnya telah kehilangan putri tercintanya, sehingga ia tidak ingin orang tua Galey pun merasa kehilangan putranya. Tidak ada informasi lebih lanjut apakah pada akhirnya Galey ini diberikan hukuman atau tidak ya teman-teman. Tapi yang jelas, orang tuanya Premila sudah memaafkan Galey dan tidak ingin Galey dipenjara. 4. Seth Stunrock dan Derek Greenlee. Untuk prank kali ini benar-benar tidak patut untuk ditiru ya teman-teman, karena sangat membahayakan nyawa orang lain. Kejadiannya pada saat itu, dua remaja yang bernama Seth Stunrock, 19 tahun, dan Derek Greenlee, 18 tahun, melakukan prank di Jalan Haber-Hitler, Circleville, Ohio, Amerika Serikat. Dua remaja tersebut membuat lelucon untuk diposting di Facebook. Jadi mereka ini sedang mencari konten untuk postingan mereka. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menutupi sebuah tanda berhenti di persimpangan jalan. Hal ini menyebabkan sebuah mobil yang melewati jalan tersebut tidak melihat adanya tanda berhenti. Tepatnya pada hari itu, tanggal 17 Agustus 2011, Seth dan Derek melakukan aksinya. Dia menutupi tanda berhenti di persimpangan jalan menggunakan sebuah plastik, hingga tanda berhenti tersebut tidak dapat dilihat oleh pengendara. Setelah melakukan hal itu, Seth dan Derek langsung memposting apa yang mereka perbuat di Facebook dengan caption, "Lucu sekali, lihat apa yang kami lakukan." Dan beberapa saat kemudian, setelah Seth dan Derek melakukan itu, ada sebuah mobil yang melalui jalanan tersebut, dan mereka tidak dapat melihat tanda berhenti di persimpangan jalan tersebut. Di dalam mobil tersebut berisi dua orang wanita tua yang bernama Jean C. yang berusia 80 tahun, dan Mary Spangler yang berusia 85 tahun. Jinsy saat itu mengemudikan mobilnya dengan tenang. Dia pun menerobos jalan karena tidak melihat adanya tanda berhenti. Akhirnya, pada saat itu ada sebuah mobil SUV yang sedang menarik perahu. Tabrakan pun tidak terelakkan lagi. Kecelakaan tersebut langsung menewaskan Mary yang saat itu berada di kursi penumpang. Sementara Jean yang mengemudikan mobil tersebut mengalami luka yang sangat serius dan dalam kondisi kritis. Mendengar adanya kecelakaan di lokasi tersebut, masyarakat langsung mengingat postingan yang dibuat oleh Seth dan Derek. Mereka pun segera melaporkan ke kepolisian. Banyak sekali dari mereka yang menelepon kepolisian
agar kepolisian melihat postingan Seth dan Derek tersebut. Namun beberapa saat setelah kejadian tersebut ramai dibincangkan oleh orang-orang di internet, postingan Seth dan Derek pun dihapus, sehingga kepolisian pun tidak sempat mengambil postingan tersebut untuk dijadikan barang bukti. Akhirnya, polisi pun memutuskan untuk ke daerah tersebut. Dan kebetulan, di sebuah toko yang terpasang CCTV, mereka melihat Seth dan Derek sedang membeli sebuah plastik yang sama persis dengan apa yang mereka gunakan untuk menutupi tanda berhenti di persimpangan jalan itu. Tapi akhirnya, beberapa hari kemudian, Seth dan Derek pun memutuskan untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Mereka pun didakwa atas dugaan pembunuhan yang tidak disengaja. 5. Nicholas Bell. Pada saat Thanksgiving 2010, Nicholas Bell, Jeffrey Sarbenau, dan teman-teman lainnya merayakan di salah satu rumah teman mereka yang berada di Manchester. Saat itu, mereka bersenang-senang dan menginap di sana. Setelah merayakan bersama-sama, Jeffrey tertidur di rumah itu. Muncullah niat iseng dari Nicholas Bell untuk mengerjai Jeffrey. Dia berniat untuk membangunkan Jeffrey menggunakan suara keras dari senjata api yang ia tembakkan. Pada saat itu, Nicholas berpikir bahwa senjata tersebut merupakan senjata mainan dan tidak akan membahayakan Jeffrey. Akhirnya, Nicholas pun mendekat pada Jeffrey yang sedang tertidur. Ia pun menembak Jeffrey pada saat itu. Terdengar suara tembakan yang sangat keras. Tapi sayangnya, Jeffrey sama sekali tidak bangun mendengar suara keras tersebut. Ia justru langsung kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Kepolisian pun segera menangkap Nicholas Bell. Nicholas didakwa atas tuduhan pembunuhan. Namun, ia membela diri bahwa ia tidak ada niatan untuk membunuh Jeffrey. Ia hanya ingin bersenang-senang dengan mengerjai Jeffrey dengan suara keras yang keluar dari tembakan tersebut. Dan ia juga mengaku kalau ia sama sekali tidak tahu kalau itu merupakan senjata asli. Namun, pihak kepolisian pun tetap menahan Nicholas. Ia harus dipenjara dan membayar jaminan sebesar $259.000 atau setara 3,8 miliar rupiah untuk saat ini. Itu dia 5 cerita prank yang akhirnya berakhir tragis ya teman-teman. Menurut aku sih sah-sah aja kalau mau melakukan prank, tapi ya lebih baik prank itu settingan aja lah gitu, jadi diketahui antara si pelaku dan si korbannya. Jadi hanya untuk hiburan semata aja. Kalau pada akhirnya pranknya berhasil tragis seperti ini, tentu itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Nah, untuk kalian nih yang lagi mencari konten atau pengen ngerjain temennya, yang masuk akal dulu deh, dipikirin benar-benar ini akhirnya berbahaya atau enggak, agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sekian dulu video kali ini. Tolong klik tombol sukanya dan share kebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.